Imam Abul Hasan Ali bin Abdullah ibni Abdul Jabbar Asy-Syadzili, atau yang dikenal dengan sebutan Imam Syadzili, pernah mengatakan, wa man dawama ala dzalika kana lahu sirrun ajibun fi tashilil asir. Wa man dawama ala dzalika, barang siapa yang mendawamkan hal itu, kana lahu sirrun ajibun, maka dia baginya akan mendapatkan sirrun ajibun, rahasia keajaiban, rahasia dari segala keajaiban, fi tashilil asir, di dalam memudahkan hal yang sulit, di dalam menyelesaikan segala masalah-masalah yang sulit. Sahabatku, ada kaifiyah di dalam memudahkan seseorang untuk diberi rezeki oleh Allah berupa rumah. Wirid tertentu yang harus dibaca agar Allah memberikan rezeki yang berupa rumah bagi mereka yang kebetulan belum dikaruniai rumah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang harus dibaca agar yang belum punya bisa mempunyai rumah? Ada wirid yang diajarkan oleh Imam Syadzili. Maka ikuti channel YouTube saya kali ini sampai selesai. Mudah-mudahan bermanfaat. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجتين يا رب العالمين. Ya Allah, rahmati kami dengan Al-Quran, jadikan ia pimpinan, cahaya, petunjuk dan rahmat. Ya Allah, ingatkan kami apa yang terlupa, ajarkanlah yang tak diketahui. Rizkikan kami membacanya siang dan malam,
sepanjang siang dan malam. Jadikan ia penolong kami, ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba' Faqala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul azim. Hadratul muhtaramin, sahabatku sekalian yang mudah-mudahan selalu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan panjenengan semua selalu mendapatkan kebahagiaan dari Allah. Mudah-mudahan selalu mendapatkan rezeki yang banyak dan berlimpah dan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin Allahumma amin. Sahabatku sekalian, dalam kesempatan kali ini saya akan menjawab beberapa pertanyaan, baik melalui WA maupun langsung dari jawaban YouTube. Pertanyaan di dalam sahabatku sekalian bertanya langsung di YouTube maupun WA. Ada beberapa menanyakan seseorang yang mengeluh, yang sampai saat ini masih belum diberikan rezeki rumah oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka bertanya, Pak Ustadz, bagaimana? Saya ini sudah lama, sudah berumah tangga, sudah 5 tahun, ada yang 10 tahun, ada yang bahkan 15 tahun, mengatakan saya belum dikaruniai rumah oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya ini belum punya rumah. Apa wirid yang harus saya kerjakan? Apa wirid yang harus saya istiqomahkan untuk diberi rumah oleh Allah Subhanahu wa taala? Kemudian saya teringat beberapa ijazah dari guru saya. Ijazah yang pernah diajarkan kepada saya, terutama membaca wirid hasbunallah wa ni'mal wakil. Membaca wirid hasbunallah wa ni'mal wakil sebanyak 450 kali dalam sehari semalam, minimal. Bisa dibaca setelah sholat subuh dan bisa dibaca setelah sholat maghrib atau setelah sholat asar. Ini yang pernah diijazahkan kepada saya, agar diberi rezeki oleh Allah dan mendapatkan rumah, bisa punya rumah ketika berumah tangga. Dari beberapa ijazah guru, ada yang menambahi, membaca hasbunallah wa ni'mal wakil, yang tentunya sudah sangat terkenal, satu wirid yang fenomenal, yaitu wirid hasbunallah wa ni'mal wakil. Seperti dalam pembukaan saya, bagaimana Syekh Imam Sadzili menyatakan, wa man dawama ala zalika kana lahu sirrun ajibun fi tashilil asir. Barang siapa yang mendawamkan hal itu, yaitu wirid hasbunallah wa ni'mal wakil 450 kali, kana lahu sirrun ajibun, maka dia akan mendapatkan sirrun. Sirrun itu rahasia. Ajibun, rahasia-rahasia yang ajaib. Rahasia-rahasia yang ajaib. Fi tashilil asir, di dalam memudahkan segala yang sulit, memudahkan hal yang sulit. Jadi jika keinginannya ingin punya rumah, sudah lama berumah tangga, ingin punya rumah, maka wiridkan hasbunallah wa ni'mal wakil 450 kali. Wiridkan. Karena hasbunallah wa ni'mal wakil ada wirid yang sudah sangat masyhur kemanjurannya.
fi tashilil asir, untuk memudahkan segala hal yang sulit. Dan ini sudah banyak ditajribah, dibuktikan. Beberapa ijazah yang lain menggandengkan antara hasbunallah wa ni'mal wakil dengan mengamalkan hasbunallah wa ni'mal wakil 450 kali ditambah dengan sholat duha. Jadi salah seorang guru jangan hanya wirid hasbunallah wa ni'mal wakil 450 kali, tapi juga sholat duha. Ini untuk yang ingin punya rumah, segera punya rumah. Jadi ditambahi dengan sholat duha. Sholat duha itu mempunyai keutamaan yang memang sangat-sangat dianjurkan. Sholat duha itu wajib bagi para nabi, tetapi sunnah bagi umatnya. An Abi Hurairah, dari Abi Hurairah qala, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yuhafidu ala salatid duha, la yuhafidu ala salatid duha. Tidak ada yang menjaga salat duha. La yuhafidu, tidak ada yang menjaga ala salatid duha, salat duha, illa awwabun, illa awwabun, kecuali orang-orang yang bertaubat. Ini keutamaan salat duha, kata Nabi. La yuhafidu ala salatid duha illa awwabun. Tidak ada yang sanggup menjaga salat duha. Tidak ada yang mampu melaksanakan salat duha secara rutin illa awwabun, kecuali orang-orang yang bertaubat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. La yuhafidu ala salatid duha. Tidak ada yang sanggup menjaga salat duha illa awwabun, kecuali orang-orang yang bertaubat. Qala wahya salatul awwabin, yaitu salat awwabin, salatnya orang-orang yang bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Salatnya orang-orang yang kembali kepada Allah dengan bertobat. Hadis ini rawahul Hakim wa qala hadza haditsun sahih ala syartin muslimin. Hadis ini sahih, sesuai dengan yang disyaratkan oleh Imam Muslim. Sahabatku sekalian, berapa jumlangan ibadah sholat duha yang harus dikerjakan? An Ismail bin Abdullah, an Abdullah bin Amr, qala lakitu Aba Dzarrin, fakultu ya ammu ikbisni khairan. Faqala sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kama sa'altani. Faqala in shallaita duha rak'ataini lam taktub minal ghafilin, wa in shallaitaha arba'an kutibta minal muhsinin, wa in shallaitaha sittan kutibta minal qanitin, wa in samaniya kutibta minal ghafilin, wa in shallaitaha samaniyan kutibta minal faizin, wa in shallaitaha ashran lam yaktub laka dzalikal yawma dzambun, wa in shallaitaha 12 rak'atan banallahi laka baitan fil jannah. Rawahul Baihaqi. Diriwayatkan dari Ismail bin Ubaidillah an Abdullah bin Amr, dari Abdullah bin Amr, qala, ia berkata, lakitu Aba Dzarrin, aku bertemu dengan Abi Dzarrin radhiyallahu an. Fakultu ya amun, wahai paman, ikbisni khairan, beritahukan kepadaku satu kebaikan. Faqala, kemudian Abu Dzarrin berkata, sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kama sa'altani. Aku bertanya kepada Rasulullah sebagaimana kamu bertanya kepadaku saat ini. Jadi aku pernah bertanya kepada Rasulullah sebagaimana engkau bertanya kepadaku saat ini. Faqala, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
In sholaita duha raka'ataini, barang siapa yang sholat duha 2 rakaat, lam taktub minal ghafilin, maka dia tidak akan tertulis termasuk golongan orang-orang yang lalai, kata Nabi. Wa in shallaitaha arba'an, barang siapa yang melakukan sholat duha 4 rakaat, kutibta minal muhsinin, maka akan ditulis termasuk golongan orang-orang yang muhsinin, orang-orang yang berbuat baik. Wa in shallaitaha sittan, barang siapa yang melakukan sholat duha 6 rakaat, kutibta minal qanitin, maka dia akan ditulis termasuk golongan orang-orang yang taat kepada Allah. Wa in shallaitaha samaniyan, barang siapa yang sanggup melakukan sholat duha 8 rakaat, kutibta minal faizin, maka dia akan ditulis termasuk golongan orang-orang yang beruntung. Wa in shallaitaha ashran, barang siapa yang melakukan sholat duha 10 rakaat, lam yaktub laka dzalikal yauma dzambun, maka dia akan ditulis pada hari itu, ketika dia sholat dalam sehari, dia termasuk golongan orang-orang yang tidak berdosa. Jadi keutamaan sholat sunnah duha 10 rakaat, barang siapa yang sanggup melaksanakan, maka pada hari itu tidak akan dicatatkan dosa bagimu. Tidak akan dicatatkan dosa bagimu. Jadi dia disulitkan oleh Allah untuk berbuat dosa. Dijaga oleh Allah untuk tidak mudah berbuat dosa. Ini keutamaan orang-orang yang sholat duha 10 rakaat. Wa in shallaitaha 12 rakaatan. Wa in shallaitaha 12 rakaatan. Barang siapa yang sanggup melaksanakan sholat duha 12 rakaat, kata Nabi, banallahi laka baitan fil jannah, maka Allah akan membangunkan rumah di surga. Dari hadis ini, sebagian guru memberikan ijazah. Dan siapa yang belum punya rumah, sulit mendapatkan rumah tangga sudah lama, 10 tahun, 15 tahun belum punya rumah, maka ijazah yang diberikan oleh guru, wiridkan hasbunallah wa ni'mal wakil 450 kali dalam sehari, terserah waktunya kapan. Kemudian ditambah dengan sholat sunnah duha 12 rakaat. Lakukan. Karena keutamaan sholat duha 12 rakaat akan diberikan Allah rumah di surga. Maka tidak mustahil bagi kita yang belum punya rumah di dunia, ketika rutin melaksanakan sholat duha 12 rakaat, ditambah dengan hasbunallah wa ni'mal wakil, maka Allah akan memberikan rumah. Setelah sholat duha 12 rakaat, maka berdoalah kepada Allah sebagaimana sholat duha tuntunan Rasulullah. Allahumma inna duha'a duha'uka, wal baha'a baha'uka, wal jamala jamaluka, wal quwata quwatuka, wa qudrata qudratuka, wal ismata ismatuka. Allahumma in kana rizqi fis sama'i fa'anzilhu. Ya Allah, jika rizkiku ada di langit, fa'anzilhu, maka turunkan. Wa in kana fil ardi fa'akhrijhu. Jika rizkiku ada di dalam perut bumi, fa'akhrijhu, maka keluarkan. Wa in kana ba'idan wa in kana mu'assaran fayassiru. Jika rizkiku sulit, fayassirhu, maka mudahkan. Wa in kana ba'idan faqarribhu. Jika rizkiku jauh, maka dekatkan ya Allah. Semuanya ini dalam kekuasaan Allah. Tidak ada yang sulit bagi Allah. Jika rizkimu masih menggantung di langit, maka Allah turunkan untukmu. Jika rizkimu masih ada dalam bumi, maka Allah akan keluarkan untukmu. Jika rizkimu dalam keadaan sulit, fayassirhu, maka Allah akan mudahkan. Dan jika rizkimu masih jauh, dalam jarak yang jauh, faqarribhu, maka Allah akan mendekatkan untukmu. Ini
doa sholat duha. Maka dari itu, sesuai dengan tuntunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sesuai dengan hadis Rasulullah, maka lakukan sholat duha 12 rakaat. Yang keutamaannya siapa yang melakukan, Allah akan memberikan rumah di surga. Maka lakukan sekarang di dunia. Maka tidak mustahil bagi Allah. Allah akan memberikan rumah di dalam ketika kita hidup di dunia. Lakukan ini dan yakinlah bahwa Allah pasti akan memberi. Allah pasti akan memberi. Ada beberapa pertanyaan. Ustaz, saya sudah mengamalkan ini, sudah murid ini, sudah berdoa. Tapi kenapa Allah belum mengabulkan? Kita ini kurang yakinnya. Kita ini kurang yakin ketika berdoa kepada Allah. Yakinlah. Ana inda dhanni abdi bi, kata Allah dalam hadis qudsi. Aku itu tergantung dari prasangka hambaku. Aku itu ana inda dhanni abdi bi. Aku itu tergantung dari prasangka hambaku. Jika prasangka hatinya bahwa aku akan mengabulkan, aku kabulkan. Jika prasangka dalam hatinya benar tidak dikabulkan oleh Allah, maka tidak akan dikabulkan. Jadi hati yakin bahwa Allah akan memberi, maka Allah akan memberi. Jika hati ini yakin, hakul yakin, ainul yakin, Allah akan memberi. Maka Allah akan memberi, tergantung perasaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yakinlah, tidak ada yang sulit bagi Allah. Ud'uni astajib lakum, innallaha la yukhliful mi'ad. Allah tidak akan pernah ingkar janji. Ud'uni astajib lakum, berdoa kepadaku, aku akan kabulkan. Aku akan kabulkan. Ada yang bilang, ya ini hanya untuk para nabi dan para wali. Tidak. Ud'uni astajib lakum, berdoalah engkau kepadaku, Allah akan kabulkan. Juga untuk kita. Ayat ini juga untuk kita. Bahwa tidak mustahil Allah akan mengabulkan kita yang bukan nabi, bukan wali, bukan ulama. Bahkan bukan ulama sekalipun. Ketika Allah mengabulkan doa pada setiap orang yang dikehendaki oleh Allah. Apa syaratnya? Yakin. Yakinkan dalam hati. Keyakinan ini yang harus kita tumbuhkan. Ketika berdoa kepada Allah, yakin Allah akan memberi. Tetapi ingat, doa itu bagaikan anak panah yang dilesatkan, kata Imam Syafi'i. Ada waktu. Ada waktu. Dalam perjalanan anak panah ini ada waktu Allah ketika mengabulkan. Ada waktu anak panah ini mengenai sasaran yang dituju. Ada yang cepat. Ada yang agak cepat. Ada yang agak pelan. Ada yang pelan. Tetapi yakinlah. Anak panah ini pasti akan sampai pada tempat tujuannya. Anak panah ini pasti akan sampai pada tempat tujuannya. Maka berdoa kepada Allah juga dimodali dengan kesabaran. Kesabaran apa? Menunggu anak panah ini tepat sampai pada sasaran dan tujuan. Doa sama dengan itu. Ketika bersabar, tetap melakukan doa kepada Allah. Tetap istiqomah berdoa. Jangan pernah putus berdoa kepada Allah. Maka disitulah kunci dari sebuah kesuksesan doa. Pasti anak panah ini akan menuju kepada sasaran. Akan sampai pada sasaran yang diharapkan. Begitu juga dengan doa. Yakinlah Allah akan memberi apa yang kita minta. Keyakinan, ana inda dhanni abdi bi. Aku tergantung dari prasangka hambaku. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Sekali lagi, bagi yang belum punya rumah, wiridkan, istiqomahkan. Hasbunallah ni'mal wakil 450 kali dalam sehari, terserah waktunya. Kemudian lakukan istiqomah, sholat sunat duha 12 rakaat. Setelah berdoa, maka sujud, minta rumah pada Allah. Ya Allah, berikan aku rumah. Ya Allah, berikan aku rumah. Ya Allah, berikan aku rumah. Sudah 10 tahun aku berumah tangga belum punya rumah. Sudah 15 tahun aku berumah tangga belum punya rumah. Berikan aku rumah ya Allah. Yakin dalam hati. Berikan aku rumah ya Allah. Dan engkau pasti akan memberi. Engkau pasti akan memberi. Engkau pasti akan menjawab doaku wahai Allah. Yakinlah dalam hati. Ini yang bisa saya aturkan, bisa saya berikan. Terus berdoa, jangan putus asa, modali dengan kesabaran. Jangan berhenti berdoa, istiqomahkan berdoa. Niatkan
nawaitu taqarruban ilallah liridhoillahi ta'ala, dan niatkan apa yang menjadi hajat kita masing-masing. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wal 'afwu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.